tanggal 27 Januari itu saya duduk dengan Zaki Anwar Makarim. Dan Zaki Anwar Makarim membenarkan peristiwa 7 jam di Kertanegara itu. Iya, si Anu itu memang angkat tangan dan akhirnya bicara. Kita semua nggak berani seperti itu. Jadi ada beberapa perubahan penting dari Prabowo Subianto. Kemudian teman-teman lagi, kalau ucapan Said Didu benar, bahwa ketika Said Didu menyampaikan akan membentuk gerakan membela merebut kedaulatan rakyat ini diamini oleh Prabowo dan dia antusias untuk terlibat, berarti ada kesamaan program utama kalau kata Said Didu ya dalam forum tadi pagi tadi menjelang sampai siang tadi ketika dia menjadi salah satu pembicara, ada kesamaan program antara kami kita yang di luar kementerian keuangan dengan programnya Prabowo Subianto, yaitu melawan oligarki, melawan hegemoni oligarki yang selama 10 tahun terakhir diberikan ruang yang begitu luas oleh Joko Widodo. Ini kabar menggembirakan. Lalu dalam obrolan lewat telepon dengan senior tadi, saya tanya, Bang, waktu saya dan kawan-kawan ketemu Prabowo, apakah disinggung-singgung juga soal Sigit Lisyo? Sigit Lisyo. Menarik kan? Karena ini kan pasti pertanyaan menarik ini ya. Kata orang itu, iya disinggung. Apa katanya Prabowo? Kata Prabowo, sebar, sebentar lagi akan kita copot. Saya bilang omong-omong lagi. Ya nggak tahu, tapi dia ngomong begitu. Jangan-jangan omong-omong lagi yang nggak tahu, tapi Prabowo nggak akan sabar akan dicopot. Bahkan, ada bahkannya, bahkan sudah disiapkan nama penggantinya. Musuh kita tiga, satu adalah oligarki itu sendiri, kedua adalah orang-orang pihak-pihak yang pernah menjadi pelaksana penyerahan kedaulatan rakyat dan negara kepada oligarki. Yang ketiga adalah orang-orang yang saat ini menjadi pelindung oligarki. Itulah musuh kita. Jadi sekarang musuhnya jelas, agendanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut deklarasi GMKR, Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat, saya ingin menjelaskan latar belakang pemikiran dan perlunya menyatu dalam agenda tersebut untuk menyelesaikan masalah mendasar terhadap bangsa dan negara. Hampir 20 tahun, hampir 15 tahun saya bergelut di luar pemerintahan dan mengikuti terus perkembangan bagaimana sebenarnya berpikir untuk memperbaiki bangsa dan negara. Tapi saya akhirnya menemukan kayak ini lingkaran setan yang tidak bisa menyelesaikan persoalan. Bahkan semakin diulangi penggantian pemerintahan, masalah bangsa semakin terpuruk, sehingga dasar pemikiran saya muncul, ini apa sebenarnya penyebab semua persoalan ini. Akhirnya saya menemukan penyebabnya adalah karena kedaulatan negara dan rakyat sudah diserahkan atau telah diambil oleh oligarki. Kita mulai dari amandemen Undang-Undang Dasar 45, saya duga betul bahwa itu adalah pekerjaan oligarki untuk membuka semua peluang-peluang untuk mengendalikan negara ini secara langsung maupun tidak langsung.
Yang jelas sekali Undang-Undang Cipta Kerja itu jelas-jelas adalah pesanan oligarki, dan faktanya sekarang betul-betul oligarki menguasai hampir seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Nah, akhirnya saya menyatakan bahwa bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara adalah mengembalikan kedaulatan rakyat dan negara yang telah dirampas oleh oligarki, dan itu sebenarnya bukan dilakukan oleh satu presiden, tapi akumulasi dari seluruh presiden yang sudah ada, dan itu tidak menyerahkan oligarki, tapi puncaknya memang adalah saat 10 tahun terakhir oleh rezim Joko Widodo. Nah, ada 5 kedaulatan yang telah diserahkan atau diambil oleh oligarki. Pertama adalah kedaulatan ekonomi, kedua adalah kedaulatan hukum, ketiga kedaulatan politik, keempat kedaulatan pengelolaan sumber daya alam, dan kelima adalah kedaulatan wilayah. Ini tidak sulit dijelaskan sama sekali. Kedaulatan ekonomi kita sudah tahu persis bahwa mereka lah sekarang yang menguasai hampir seluruh ekonomi yang ada di Indonesia. Coba kita bayangkan hanya 50-60 orang yang menguasai 80% ekonomi Indonesia. Bahkan 10 orang itu terkaya di Indonesia, itulah yang menguasai ekonomi, oligarki yang sangat berkuasa. Kedaulatan hukum kita paham betul bahwa sangat susah disentuh oleh aparat hukum mereka, para oligarki tersebut, karena faktanya mereka lah yang tanda kutip menentukan siapa yang menjadi Kapolri, siapa yang menjadi Jaksa Agung, siapa yang menjadi Mahkamah Agung, dan siapa pimpinan KPK. Pelemahan itu telah terjadi oleh oligarki. Nah, yang kedua adalah kedaulatan politik. Kedaulatan politik ini kita paham betul bahwa oligarki lah yang mengendalikan anggota DPR terpilih, partai-partai politik. Mereka, apa kata oligarki, itulah yang dilakukan. Ya, banyak sekali contoh yang kita bisa kemukakan. Ya, contoh di paling depan mata adalah kasus PIK 2 dan kasus-kasus lain rempang. Itu partai politik diam semua karena mereka adalah tanda kutip peliharaan oligarki. Yang keempat adalah kedaulatan sumber daya alam. Ya, kita tahu bahwa sekarang mulai terbongkar bahwa oligarki telah merampok sumber daya alam yang baru terbuka saja, yaitu kelapa sawit mungkin 6 juta hektar, kemudian dengan pelanggaran hukum, kemudian tambang itu sekitar 5 juta hektar. Jadi itu sangat terjadi. Kedaulatan wilayah ini sangat jelas bahwa banyak sekali wilayah-wilayah yang seakan-akan negara dalam negara tidak bisa lagi berlaku hukum negara di dalam wilayah tersebut, seperti IMIP, IWIP, dan lain-lain. Siklus yang dilakukan oleh mereka adalah menyogok partai politik dan memilih menyebabkan partai politik lewat fraksinya di DPR itu membentuk undang-undang yang sesuai kepentingan mereka. Masih ingat perubahan undang-undang Minerba? Kalau ada undang-undang yang bertentangan mereka, maka itu diubah lewat DPR. Memang legal, tapi itulah karena kendali oligarki. Setelah itu dia atas undang-undang dia menyogok pejabat pemerintah untuk mengeluarkan izin buat mereka. Setelah itu dia minta kredit ke perbankan dengan lobby tanda kutip kepada mereka, dan kemudian merampok tanah rakyat di mana-mana. Itulah kelakuan oligarki. Nah, atas fenomena tersebut saya menyatakan bahwa ada 5 agenda utama yang dibutuhkan pemerintah untuk mengakhiri mengembalikan kedaulatan negara dan rakyat dari oligarki tersebut. Pertama adalah pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Yang kedua adalah penegakan hukum secara adil dan termasuk perbaikan lembaga hukum dan mengangkat betul-betul aparat hukum yang tidak lagi dikendalikan oligarki. Yang kelima adalah pengembalian sumber daya alam dan ekonomi ke rakyat dan negara. Ini saya lihat sedang berlangsung, tapi yang terutama pengambil alihan tambang dan kebun kelapa sawit,
kemudian perusahaan-perusahaan yang melanggar lingkungan, tapi yang lambat adalah pengembalian laut yang masih belum dijalankan dengan baik, kemudian juga pengembalian tanah-tanah rakyat yang telah dirampok oleh oligarki, serta pengembalian aset-aset negara yang seperti BLBI yang juga dirampok lewat lewat mekanisme hukum yang diatur oleh mereka sehingga bisa mengambil lahan tersebut. Kemudian pengendalian kekuasaan oligarki. Kekuasaan oligarki ini harus dilakukan betul-betul mulai dari perbankan, kemudian dari politik, dari hukum, agar tidak lagi melakukan intervensi terhadap pemilihan pejabat dan menyogok pejabat untuk kepentingan mereka. Nah, yang kelima adalah perwujudan pemerintahan bersih. Ini menurut saya sangat mendesak karena kita tahu pemerintahan yang dibentuk Presiden Prabowo sekarang, kami tahu bahwa masih banyak sekali menteri sebenarnya memang punya cacat hukum dan masih ada di dalam, tapi belum diberhentikan, sehingga sangat sulit Presiden Prabowo melakukan pembersihan pemerintahan tanpa diisi dengan betul-betul orang-orang yang bersih dan tidak terlibat kasus-kasus sebelumnya. Tidak sedikit menteri yang terlibat kasus hukum sebelumnya yang masih dipakai. Nah, ya saya sering menyatakan baru 4 menteri yang bekerja sesuai dengan misi Presiden Prabowo untuk mengembalikan kedaulatan, yaitu Menteri Pertahanan, ya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional, Jenderal TNI Safri Samsudin, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Keuangan Purbaya, tapi mohon maaf Pak Purbaya ini kelihatannya masih lebih banyak pidatonya daripada kerja nyatanya. Mudah-mudahan bulan-bulan akan datang semakin terbalik. Dan keempat adalah tim dari Menteri Investasi dan COO dan antara, yaitu Rosan Roslani, yang saya katakan bekerja dengan diam. Nah, selanjutnya adalah, sering kita mendapatkan apa sih sebenarnya kalau kita mau menunjukkan cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, maka saya harap wujudkan kecintaan Anda semua. Mari kita bersatu untuk menyatukan agenda merebut kendali kedaulatan rakyat. Cinta NKRI sama dengan berjuang untuk mengembalikan kedaulatan negara dan rakyat dari genggaman oligarki. Nah, kemudian pengembalian kedaulatan adalah saya menyatakan pengembalian kedaulatan ke rakyat pada rakyat dan negara adalah proklamasi kedua negeri ini. Kita tahu bahwa sejak reformasi 98 itu semakin jauh negara ini dari cita-cita proklamasi yang 1945, semakin jauh, apalagi setelah di amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang menurut saya itu ada agenda oligarki yang selalu dimanggakan oleh angkatan 98 bahwa mereka lah seakan-akan pahlawan karena seakan-akan menyelamatkan negara. Betul bahwa menyelamatkan negara melepaskan kekuasaan Presiden Soeharto, tapi sebenarnya memasukkan kekuasaan kepada oligarki. Itu fakta yang terjadi. Nah, sehingga menurut saya adalah pengembalian kedaulatan. Kalau 1945 proklamasi kemerdekaan itu adalah proklamasi yang pertama, yaitu mengusir penjajah dari Indonesia. Nah, ingat, sekarang proklamasi kedua adalah mengembalikan kedaulatan. 1945 itu mengembalikan kedaulatan dengan mengusir penjajah Belanda dari Indonesia. Proklamasi kedua adalah mengembalikan kedaulatan dari tangan oligarki. Itu jadi sama, dua-duanya adalah pengembalian kedaulatan. Kalau ini tidak dilakukan, maka saya tidak bisa menduga bisa negara Indonesia itu bisa bubar karena kedaulatan sudah tidak ada di tangan di tangan rakyat dan di tangan negara. Saya pikir semua memahami bahwa ini sedang terjadi dan ini menjadi agenda kita semua. Jadi saya berharap bahwa semua komponen masyarakat dengan perjuangan masing-masing, perjuangan spesifik masing-masing itu menyatukan agenda dulu untuk mengembalikan kedaulatan
dari oligarki, merebut kembali kedaulatan rakyat, kedaulatan negara dan rakyat dari oligarki. Itulah menurut saya agenda utama yang harus kita wujudkan, dan direbut dari mana? Ya, dari mereka-mereka yang selama ini menjual oligarki tersebut. Nah, untuk mengembalikan kedaulatan ini, ya memang dibutuhkan pemimpin yang kuat. Tidak bisa dengan pemimpin yang lemah dan didukung oleh rakyat banyak. Nah, saya pasti orang menyatakan, kenapa Anda menganggap bahwa Prabowo adalah pemimpin yang kuat? Nah, saya sering menyatakan, niat Prabowo saya sudah 100% setuju untuk mengembalikan kedaulatan. Yang membuat saya frustrasi adalah caranya yang menurut saya terkadang kita frustasi karena terkadang di luar dugaan atau di luar keinginan, kok tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, seperti halnya tuntutan masyarakat penggantian Kapolri, hampir semua menuntut, tapi beliau sama sekali tidak melakukan itu. Nah, tapi yang perlu kita ingat bahwa 7 presiden sebelumnya, mulai dari Bung Karno sampai SBY, itu tidak ada yang berani menyentuh oligarki. Saya ulangi, 7 presiden sebelumnya, mulai Bung Karno sampai Pak SBY, tidak ada yang berani menyentuh oligarki. Baru saya melihat presiden yang berani menyentuh oligarki, baik secara lewat pidato, omon-omon kata orang, maupun langkah nyata, yaitu menyentuh oligarki. Faktanya banyak sekali, pengembalian kebun kelapa sawit itu menyentuh oligarki, penertiban tambang yang jutaan hektar juga itu adalah menyentuh oligarki, kemudian berbagai pembatasan impor pangan itu menyentuh oligarki, perbaikan hal-hal lain menyentuh oligarki. Nah, kita menunggu langkah berikutnya agar memang pengembalian kedaulatan dari oligarki ini menjadi cepat dan sistematis. Dan saya berharap bahwa Presiden dalam agenda pemberantasan korupsi dan pengembalian kedaulatan dari oligarki kepada negara dan rakyat itu jangan pandang bulu. Siapapun yang menghalangi, maka itu harus kita lawan. Siapapun yang pernah melakukan penyerahan kedaulatan kepada oligarki, maka itu juga harus diberikan sanksi hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, kita harus menyatakan bahwa pengembalian kedaulatan perlu dipercepat. Karena kalau ini lambat, maka serangan balik akan datang dari mereka yang merasa terganggu. Nah, pihak yang diperkirakan mengganggu agenda pengembalian kedaulatan rakyat dan negara dari oligarki adalah oligarki itu sendiri. Mereka itu sebenarnya oligarki ini tidak banyak. Saya mungkin tidak nyampe 50 orang. Masa kita tidak bisa melawan dari 280 juta rakyat terhadap 50 orang. Tapi ingat, mereka sudah membeli semuanya. Yang kedua adalah pejabat penerima atau penjual kedaulatan. Ini banyak sekali pejabat yang disogok, yang menjual kedaulatan, yang mohon maaf sampai presiden, mulai kepala desa, lurah, sampai ke atas itu sebagian besar adalah penjual, pedagang kedaulatan dan menjual kepada oligarki. Ini harus di stop semua, supaya ini kita harus awasi siapa yang menjual kedaulatan kepada oligarki, maka kita harus lawan. Mulai pejabat, saya ulangi lagi, mulai dari RT, RW, kepala desa, sampai ke presiden. Kalau dia menjual oligarki, menjual kedaulatan, maka kita harus melawan. Contoh paling nyata adalah bagaimana dulu Rempang, PIK 2, IMIP, itu diserah, dan tambang-tambang lainnya diserahkan oleh oleh rezim Joko Widodo kepada oligarki. Yang keempat adalah politisi busuk, politisi kaki tangan oligarki. Ini tidak sedikit. Coba aja lihat, hampir pada saat kita menyerang oligarki, maka mereka, politisi ini keluar memasang badan untuk melindungi mereka. Nah, ini juga adalah harus dibenahi
Pak politisi-politisi ini kita harus tandai bahwa inilah pedagang kedaulatan yang dijual kepada oligarki. Yang keempat adalah penegak hukum yang supaya menjual kedaulatan. Ini kita mulai dari polisi, jaksa, hakim, bahkan menurut saya adalah tidak sedikit pengacara juga adalah pelindung, adalah pedagang kedaulatan oligarki. LSM juga demikian, tokoh-tokoh agama juga demikian. Nah, terus ada tidak sedikit juga tokoh agama menjadi pelindung oligarki. Yang kelima adalah para bintang dan mantan bintang yang banyak sekali menjadi pelindung oleh oligarki. Mulai dari tambang, sawit, penggusuran lahan, laut, penyelundupan, judi online, dan lain-lain, itu adalah pelindung oligarki. Jadi saya ulangi, 5 daripada yang harus kita yang kita anggap bahwa mereka lah adalah yang melepaskan terjadinya kedaulatan, melepaskan terjadinya lepasnya kedaulatan dari rakyat dan negara itu. 1, oligarki. 2, penjual, pejabat penjual pejabat penerima sogokan dari oligarki melalui kebijakan. Yang kedua adalah politisi yang menjadi kaki tangan oligarki. Yang keempat adalah penegak hukum sebagai pedagang keadilan. Dan kelima adalah para bintang dan mantan bintang serta tokoh-tokoh lain yang menjadi ini oligarki. Kemudian kita lihat bahwa hal yang perlu dilakukan adalah pengembalian kedaulatan tersebut adalah penataan kembali penegakan hukum, termasuk lembaga hukum, dan mengganti pejabat-pejabat yang selama ini memang kita kenal sebagai pelindung oligarki. Yang kedua adalah pengendalian oligarki tersebut, mulai dari izin usaha, penertiban mereka yang sudah melampaui batas rasionalitas, bahwa memiliki lahan sampai jutaan hektar, kemudian pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan, kemudian juga harus kendalikan dari perbankan kredit agar mereka tidak seenaknya mengambil kredit dari perbankan hanya untuk semakin menambah keuangan mereka. Kemudian pengembalian sumber daya alam, ini kita harus dukung apa yang dilakukan Presiden Prabowo lewat PKH yang dipimpin oleh Jenderal TNI Syafri Samsudin untuk mengembalikan tambang, sawit, dan mungkin lain-lainnya ke depan. Yang keempat adalah penghentian penggusuran rakyat. Ini terjadi di mana-mana untuk oligarki seperti PIK 2, banyak sekali wilayah-wilayah yang di Makassar, di hampir semua kota besar pinggir laut itu sudah dikuasai oleh oligarki. Ini harus dihentikan dan itu harus dikembalikan, dicari sistem yang baik agar tidak menjadi penguasaan oligarki. Yang kelima adalah pemantapan swasembada pangan. Ini penting sekali karena oligarki selalu mengganggu stabilitas nasional dari dari kemandirian pangan. Nah, percepatan ini harus terjadi karena serangan balik dari oligarki, kemudian dari politisi busuk, dari Pacok dan Parjo yang menjadi pelindung oligarki. Parjo itu partai hijau. Nah, kemudian para bintang tadi, kemudian juga tokoh-tokoh lain yang akan melakukan serangan balik apabila tidak dipercepat. Nah, sekarang solusinya seperti apa sih agar semakin baik? Saya ingin menyatakan bahwa solusi yang terbaik tentang ekonomi adalah kebalikan pelaksanaan pembangunan ekonomi sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang menjadikan 3 pilar ekonomi yaitu ekonomi rakyat, kerakyatan, yaitu dengan kooperasi bentuknya salah satunya. Yang kedua adalah penguasaan negara terhadap sumber-sumber daya, sumber ekonomi yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, itu dikuasai oleh BUMN. Yang ketiga adalah swasta, yang sektor-sektor lainnya yang membutuhkan persaingan ketat. Nah, itulah saya pikir yang perlu dilakukan. Akhirnya, saya ingin menarik kesimpulan bahwa bangsa Indonesia hanya bisa selamat apabila terkembalinya kedaulatan kepada negara dan rakyat, 5 kedaulatan yang saya sebutkan tadi, dan
pelaksanaan pembangunan ekonomi melalui pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya saya katakan kedaulatan adalah kunci dan implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 adalah solusi. Mari kita bergabung semua untuk menyatukan satu agenda perjuangan, bukan organisasi, agenda perjuangan, yaitu mengembalikan kedaulatan rakyat dari negara dari tangan oligarki. Musuh kita ada dua, satu adalah oligarki itu sendiri, kedua adalah orang-orang pihak-pihak yang pernah menjadi pelaksana penyerahan kedaulatan rakyat dan negara kepada oligarki. Yang ketiga adalah orang-orang yang saat ini menjadi pelindung oligarki. Itulah musuh kita. Jadi sekarang musuhnya jelas, agendanya jelas, maka di seluruh Indonesia kita bisa berjuang bersama dengan satu agenda, yaitu mengembalikan kedaulatan rakyat dari tangan oligarki kepada pemerintah dan kepada negara dan rakyat. Selamat atas dideklarasikannya GMKR, Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat, kembali kedaulatan rakyat. Mari bersatu, hanya cara inilah kita bisa melawan semua pihak yang menjadi penyebab berpindahnya kedaulatan dari negara dan rakyat kepada oligarki lewat berbagai cara mereka, yaitu menguasai partai politik, menguasai aparat hukum, menguasai pejabat-pejabat yang menentukan siapa yang menjadi pejabat mereka, dan menguasai LSM, menguasai bintang-bintang dan mantan bintang, menguasai tokoh-tokoh agama tertentu atau tokoh masyarakat tertentu untuk menjadi pelindung mereka. Oke, saya pikir saat ini kembali apa yang dikatakan Bung Karno, bahwa lebih mudah perjuangannya dulu karena musuhnya jelas. Sekarang lebih sulit berjuang sekarang karena musuh kita adalah bangsa kita sendiri. Pak Harto dulu musuhnya sangat jelas adalah Partai Komunis Indonesia. Sekarang musuh kita juga jelas, yaitu oligarki dan antek-anteknya yang mengambil alih kedaulatan. Mari kita berjuang menuju tercapainya proklamasi kedua NKRI, yaitu kembalinya kedaulatan dari tangan oligarki ke negara dan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.